Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswar Zainal dari kelas B3 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari virus, bakteri, dan jamur, dan sedikit pembahasan tentang COVID-19 atau biasa dikenal dengan virus corona. Langsung saja kita melangkah yang pertama, yaitu virus. Virus termasuk dalam kelompok mikroorganisme, yakni makhluk hidup yang sangat kecil dan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Dia harus menggunakan mikroskop elektron yang menggunakan cahaya. Mikroorganisme itu ada beberapa jenis, yaitu virus, bakteri, fungi, protozoa, dan algae. Jadi virus termasuk dari bagian mikroorganisme yang bersifat parasit dan hanya dapat hidup dalam sel inang sehingga tidak bisa hidup di luar sel. Kunci dari kesuksesan virus adalah strukturnya yang simpel karena hanya terdiri dari sedikit material genetik berupa DNA dan RNA yang terbungkus dalam kapsul protein. Kebanyakan virus ukurannya kecil dan nanometer, tetapi ada juga ukuran yang besar. Virus tidak dapat hidup di luar sel inang dalam waktu yang lama. Jadi virus harus jadi parasit. Dia harus hidup pada host tertentu untuk tetap hidup dan berkembang biak untuk kelangsungan hidup selanjutnya. Virus dan bakteri berbeda. Ada 3 hal utama yang membedakan antara virus dan bakteri, yaitu secara ukuran, struktur maupun biologis keduanya berbeda. Biasanya bakteri ukurannya lebih besar dan dapat dilihat dengan mikroskop cahaya, sedangkan virus biasanya ukurannya lebih kecil sehingga membutuhkan mikroskop yang lebih canggih, yaitu mikroskop elektron untuk melihatnya. Sedangkan bakteri uniseluler dan secara biologi memiliki dinding sel, ribosom, dan bereproduksi sendiri. Kalau virus tidak memiliki sel, juga antara hidup dan mati, serta membutuhkan sel inang untuk bereplikasi. Sehingga tidak seperti bakteri, virus ini bersifat parasit, tidak bisa bereplikasi sendiri, dan yang paling penting, kalau sakit, antibiotik itu hanya dapat membunuh bakteri, tetapi tidak dapat membunuh virus. Langsung ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang perbedaan jamur. Sedangkan jamur, struktur inti selnya, jamur adalah organisme eukariotik memiliki membran inti sel. Jumlah sel jamur dapat bersifat uniseluler atau multiseluler atau bersel banyak. Dinding sel dari jamur yaitu memiliki dinding sel dari chitin. Sumber makanan bakteri dapat bersifat autotrof atau menghasilkan makanan sendiri. Sementara jamur dia tidak dapat menghasilkan sumber makanan sendiri atau biasa dikenal dengan heterotrof. Cara perkembangbiakan jamur umumnya berkembang biak dengan spora. Namun antara keduanya terdapat perbedaan penting. Bakteri adalah organisme prokariotik sehingga tidak memiliki membran inti sel atau nukleus dan materi genetik seperti DNA hanya menggumpal dan tidak terpisah dengan cairan sitoplasma. Sebaliknya jamur seperti tanaman dalam kurung plantae dan hewan animalia bersifat eukariotik dan memiliki membran inti sel dan sitoplasma. Jamur dapat terbentuk dan berukuran besar sehingga kasat mata. Tipe sel reproduksi dari COVID-19. Sekarang kita melangkah ke pembahasan tentang COVID-19 atau biasa dikenal dengan virus corona. Yang pertama, tipe sel reproduksi dari COVID-19. Yang pertama yaitu hewan kelelawar diduga menjadi salah satu inang bagi virus corona yang menularkan ke hewan lain seperti ular, terenggiling, hingga sampai ke manusia. Penelitian senior Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Prof. David
H. Muljiono, PhD, menjelaskan bahwa semua virus pada dasarnya hanya bisa hidup dalam sel makhluk hidup, hewan, tumbuhan, manusia, dan bakteri, karena virus tidak mempunyai perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Ketika tidak berada di dalam sel atau tidak mempunyai perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Ketika tidak berada di dalam sel atau tidak dalam proses menginfeksi sel, virus berada dalam bentuk partikel independen yang disebut virion. Virion terdiri atas materi genetik berupa asam nukleat, DNA atau RNA yang diselubungi lapisan protein yang disebut kapsid. Pada beberapa virus terdapat amplop eksternal yang tersusun dari protein lemak. Dari atau tidaknya selubung luar virus. Terdapat jenis virus yang selubung dan berselubung. Karena karakteristik khasnya ini, adanya infeksi diasosiasikan dengan penyakit tertentu, baik pada manusia seperti influenza, HIV, dan hepatitis. Pada hewan yaitu flu burung, dan pada tumbuhan yaitu mosaik tembakau. Dan COVID-19 adalah, atau biasa dikenal dengan corona, adalah jenis dari coronavirus yang menular ke manusia. Walaupun lebih banyak menyerang lansia, virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, balita, atau ibu menyusui, atau ibu hamil. Infeksi virus corona disebut COVID-19 atau coronavirus Dies 2019 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan pada akhir Desember 2019. Virus ini dengan sangat cepat telah menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan yang namanya lockdown dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona di Indonesia sendiri. Pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau disingkat dengan PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Seseorang dapat tertular COVID-19 atau coronavirus melalui berbagai cara, yaitu yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Dan yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Yang ketiga yaitu kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Ada beberapa langkah yang dilakukan untuk pengobatan virus corona. Yang pertama yaitu infeksi virus corona atau COVID-19 belum bisa diobati, tetapi ada beberapa langkah yang dilakukan dokter untuk meredakan gejala pencegahan penyakit virus tersebut. Yang pertama yaitu merujuk penderita COVID-19 yang berat untuk menjalani perawatan atau karantina di rumah sakit rujukan. Dan yang kedua yaitu memberikan obat pereda nyeri atau demam yang aman dan sesuai kondisi penderita. Dan ketiga yaitu menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri di rumah dan istirahat yang cukup. Dan yang keempat yaitu menganjurkan pada penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Dan ada beberapa langkah atau cara dalam pencegahan virus corona. Yang pertama yaitu saat ini belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona atau COVID-19. Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik dalam menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan adanya infeksi virus ini yaitu terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dengan
dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Dan yang kedua yaitu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Dan yang ketiga yaitu rutin mencuci tangan dengan air atau sabun dengan menggunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60% terutama setelah beraktivitas di luar rumah. Dan yang keempat yaitu jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum cuci tangan. Dan yang keempat, tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Dan yang kelima, hindari kontak dengan penderita COVID-19 yang dicurigai positif terinfeksi virus corona atau yang sedang sakit demam atau batuk dan pilek. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Jaga kebersihan benda yang sering tersentuh dan kebersihan lingkungan termasuk kebersihan rumah. Untuk orang yang diduga terkena virus corona atau COVID-19 atau termasuk kategori ODP atau orang dalam pemantauan dan PDP atau pasien dalam pengawasan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar virus corona tidak menular ke orang lain. Yaitu yang pertama, lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain. Yang kedua, jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Yang ketiga, bila ingin ke rumah sakit saat gejala bertambah berat, sebaiknya hubungi dulu pihak rumah sakit untuk menjemput. Dan yang keempat yaitu larang orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Dan yang kelima yaitu sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Dan yang keenam yaitu hindari berbagai penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Dan yang ketujuh yaitu bersama orang lain, gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin, lalu segera buang tisu ke tempat sampah. Ya, langsung saja mungkin di sini kita akan lanjut ke materi tentang pemodelan homologi dari virus corona atau COVID-19 dan sekarang mungkin dikenal dengan bahasa SARS-CoV-2, di mana dia di sini tentang pemodelan homologi dari protein dari SARS-CoV-2. Dia adalah, pertama kita tahu dulu apa itu pemodelan homologi. Pemodelan homologi adalah pemodelan komparatif yang dapat membentuk secara detail hingga struktur 3 dimensi, yang dimana pemodelan homologi ini digunakan untuk mengetahui struktur sekunder dari sekuens asam amino dengan cara membandingkan sekuens yang diketahui dan strukturnya. Dan mungkin itu saja yang dapat saya paparkan tentang materi-materi yang tadi atau poin-poin tadi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terima kasih.